Baik, selamat pagi sekali lagi buat kita semua. Saudara, sesuai dengan tema pada bulan ini kita masih melanjutkan. Oke. Kalau temanya Timely Miracles, ya hari ini saya beri judul Just in Time. Waduh. Ya, tepat pada waktunya. Ya, firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 6 dan 7. Tentunya tidak kita baca semua, ya karena kita akan kehabisan waktu. Tetapi kita akan belajar pada hari ini mengenai bagaimana Tuhan itu melakukan kehendaknya pada waktunya. Ya, saudara kalau bicara waktu atau jam ini penting ya saudara ya. Kita pegang jam, kita pegang lihat kita punya jadwal gitu kan. Karena memang waktu itu diciptakan untuk membuat segala sesuatunya teratur. Jadi kalau tidak teratur, wah kacau jadwalnya. Itu makanya perlu adanya sesuatu yang teratur dan just in time, tepat pada waktunya. Nah hari ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman mengenai bagaimana sih seharusnya umat Tuhan menghadapi situasi yang genting dan kritikal. Di mana saudara perlu jawaban saat itu juga. Orang Jawa bilang sadek sanyet gitu ya. Ini kalau nggak lewat dari jam ini Tuhan repot ini gitu kan. Artinya kita akan belajar itu. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Nah minggu lalu mujizat terjadi kepada Naaman. Seorang panglima Raja Aram yang terkenal. Dan itu mujizatnya terjadi kepada dia secara pribadi. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bergerak dan terjadi mujizat kepada sebuah bangsa yaitu Israel. Nah saudara, Naaman bertobat, Naaman percaya minggu lalu. Tapi somehow pasukan Aram itu terus menyerang. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, kerajaan Aram itu terus secara bergerombol menyerang kerajaan Israel terus. Dan puncaknya sampai pada Ben-Hadad menyerang secara penuh ya bangsa Israel. Karena bangsa Israel percaya enggak gitu ya. Jadi akhirnya terjadi penyerangan penuh dan kerajaan Aram itu berhasil sampai ke pintu gerbang Samaria dan kemudian memblokade kota itu. Ibu kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dikatakan di sana. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Saudara kalau bicara mengenai pengepungan itu berminggu-minggu bisa berbulan-bulan. Sampai kota itu menyerah. 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Ya ini gambarnya dari Gustav Dore. Ya, ini keadaan waktu Raja Yoram Israel melihat rakyatnya dengan rakyat yang kelaparan. Saudara kalau di slide berikutnya 1 shikal perak itu kira-kira 1 bulan gaji saudara. Jadi 1 kepala keledai itu 6 tahun gaji kira-kira karena 80 shikal. Dan kepala keledai ini bukan barang yang bagus, ini barang yang haram bagi orang Israel pada waktu itu. Ya, dan kemudian dikatakan 1 kap kotoran merpati, ya secara harafiah itu kotoran, tetapi ada juga komentar yang mengatakan itu juga sebagai semacam snack biji-bijian. Yang harganya menjadi 25 juta dari yang biasa-biasa saja. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Jadi parah banget situasinya saat itu. Nah ayat 26, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan. Mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Jawab raja, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Pertanyaannya sederhana, tolong raja. Langsung dia jawab, kalau Tuhan gak tolong, saya gak bisa. Dengan apa saya bisa membantu? Ini raja apatis, pesimis, traumatis saudara. Langsung dia jawab begitu. Ya. Udah gitu dia baru ayat berikutnya dia baru tanya lagi. Apa yang perlu ditolong? Ayat 28. Kemudian bertanyalah ia kepadanya. Ada apa? Bayangin saudara. Jadi dia blok semua. Ya, traumatis banget nih raja.
Ya, jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Parah banget saudara. Terjadi pembunuhan, kanibalisme, dan akhirnya penipuan lagi. Saling menipu. Kehidupan yang parah. Ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya pakaiannya. Sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Berduka, kecewa, tidak punya iman. Ya, mengoyakkan pakaian itu biasa di dalam kebudayaan Israel. Ketika seseorang sedih dan kecewa, dia sedang berkabung. Ya, saking parahnya, saudara bisa melihat tadi peristiwa-peristiwa di atas. Saudara, ketika iman tidak muncul, yang muncul tuh ego. Dan ketika ego itu muncul, apapun bisa terjadi. Yang semua yang berdosa, saudara. Ya, yang ada jalan pintas, melupakan akal sehat, malah berdosa. Lihat di sini, saudara. Bukan hanya jalan pintas, tapi berdosa. Mereka mengorbankan anak mereka. Ya, kehidupan suku-suku yang ada di tanah Kanaan, itu kehidupan mereka yang menyembah dewa Molok yang biasa mengorbankan anak-anak mereka. Dan ini masuk ke dalam mereka dan mereka mengorbankan anaknya. Itu kebiasaan dan itu dosa dan itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara, dua perempuan ini bukannya mencari Tuhan, mereka mencari raja. Dan raja dan manusia itu tidak punya jawabannya. Saudara, saat menghadapi masalah, cari Tuhan, bukan manusia. Ya, bukan yang lain. Amin saudara. Cari Tuhan saudara. Ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Kenapa Elisa? Itu karena Elisa di pasal sebelumnya banyak menolong ya orang Israel, sehingga itu bagaimana pasukan Aram itu dikacaukan oleh Elisa saudara. Jadi mereka berusaha menyerang Israel, gagal terus karena Elisa bisa tahu rencana mereka di awal. Sehingga kayak punya CCTV di kamar tidurnya Raja Ben-Hadad. Jadi apa yang dia pikirkan Israel tahu, apa yang dipikirkan Elisa kasih tahu. Dan itu mengesalkan Ben-Hadad sebagai Raja Aram dan dia cari-cari Elisa. Dan kemudian Raja Yoram berkata, ini nih akibat orang ini nih. Makanya kita semua dikepung sampai seperti ini parah. Penggal, bunuh, semua kita serahkan supaya masalahnya selesai. Saudara, dua hal pada hari ini. Yang pertama, kalau kita menghadapi ya suatu malapetaka, saya katakan saya sengaja tulis malapetaka saudara. Ini bukan sekedar hanya masalah dalam kehidupan kita, tapi ini masalah yang sulit, masalah yang besar, masalah gagal dan membutuhkan waktu dan ini kritis. Ya, dua respon. Yang pertama saudara, tidak percaya Tuhan. Berdasarkan diri sendiri, pikiran sendiri, yang muncul semua yang berdosa. Membunuh, menipu, menyalahkan orang lain. Sebetulnya bukan orang lain yang disalahkan, Tuhan sebetulnya yang disalahkan saudara. Ini konteksnya Israel, orang yang percaya Tuhan. Ya, kita bicara bukan bangsa yang lain, ini bangsa Israel konteksnya. Yang kedua responnya saudara, ketika kita menghadapi malapetaka, percaya Tuhan. Berdasarkan iman dan buahnya itu damai, sejahtera, tenang. Ayat 32a, kita lihat. Adapun Elisa duduk-duduk, baca saudara 1, 2, 3. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Beda kan responnya saudara? Beda responnya. Duduk-duduk. Ya, dan saya baca literaturnya lagi, katanya itu nuansanya tenang saudara. Jadi Elisa dengan tua-tua, kelaparan juga, ya masalah juga, tapi duduk tenang. Ini yang membedakannya.
santui saudara. Santai aja katanya. Tenang dia, duduk-duduk. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Ya, saya waktu membaca ini ingat Amsal 28 ayat 1. Dikatakan di situ, orang fasik lari, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti apa saudara? Singa muda. Poin saya adalah orang benar, bukan orang kebanyakan. Orang benar adalah orang yang dipercaya, yang diampuni, dibebaskan, orang yang dibenarkan. Itulah orang ini yang dimaksud. Kategori ini, orang benar. Ya, bukan orang yang melakukan kebenaran, bukan. Orang yang dibenarkan saudara. Yang diampuni dosanya, yang percaya kepada Tuhan. Dia itu punya confident. Ada bahaya mengancam, tenang saudara. Betul ada bahaya, tapi dia tenang. Saudara, dari sini waktu saya baca, saya bilang, wow, ternyata di dalam Tuhan itu bahagia itu sederhana saudara. Ya, di dalam Tuhan bahagia itu sekarang. Amin, amin, amin. Halo, ya. Elisa tidak melihat situasi berubah, tua-tua tidak situasinya belum berubah. Saya mau tolong slide-nya maju, ya. Di dalam Tuhan bahagia itu sekarang. Elisa tenang dia. Dan dia kalau kita mau bahagia saudara, bukan tunggu jawaban doa kita selesai, tunggu situasi berubah, now. Katakan kiri kanannya, bahagia itu sekarang. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong, luar biasa. Di dalam Tuhan bahagia itu sekarang. Oke, ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Langsung salahkan Tuhan, berhenti percaya dia. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Tadinya dia percaya, tapi sekarang dia tidak percaya lagi. Buat apa saya percaya Tuhan? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Saya kasih garis putih saudara. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Firman Tuhan dan demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, bukan pikiran kita, bukan ide kita, tetapi firman Tuhan saudara. Dan besok dikatakan, ya itu waktunya Tuhan. Bisa gak sekarang? Bisa aja. Tapi Tuhan bilang besok, ya besok. Bukan sekarang, bukan maunya kita, tetapi besok kira-kira pada waktu ini, ya harganya seperti itu. Saudara, bayangkan, Raja Aram datang menghampiri Elisa untuk membunuh, intensinya membunuh. Tapi saudara tahu nggak? Bahkan sebelum dia ditambah intensi membunuh dan dia ngomong, buat apa lagi saya percaya? Itu di depan semua orang dan itu dia pemimpin, bayangkan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan malah bernubuat yang baik. Tuhan malah memberikan jawaban pada hari itu. Tuhan memberikan keselamatan dan kelepasan. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita. Intensi membunuh, tidak percaya Tuhan, tapi Tuhan berkebalikan. Dia malah memberikan kelepasan dan keselamatan. Itu hatinya Tuhan. Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak menyerah dengan bangsa Israel. Saudara, saat manusia menolak Tuhan, sebaliknya Tuhan datang membawa keselamatan. Dan satu lagi, mujizat Tuhan itu tepat pada nyanya besar saudara. Tepat pada waktunya. Amin. Bukan waktu kita, tepat pada waktunya. Ayat yang kedua. Tapi sebelum saya masuk ayat yang kedua, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau tadi nubuatannya udah disampaikan, selesai dong saudara. Iya kan? Udah ada jawabannya. Besok sesukat tepung yang terbaik harganya cuma sesikal. Dan yang berkata ini nabi Tuhan. Saudara, nabi yang sudah teruji, Elisa, murid daripada Elia. Ini teruji, ini pasti besok terjadi. Udah selesai cerita kita pada hari ini. Tapi saya mau sampaikan kepada kita. Untuk kita masuk ke ayat ini ceritanya belum selesai.
Wait saudara, ada hal yang saudara perlu ketahui. Dan ini kalau orang di film itu, kalau saya lihatnya plot twist gitu ya. Artinya ujungnya nih, wah udah nubuatan udah selesai, apalagi yang perlu ditunggu. Besok udah pasti terjadi. Tapi enggak, ayat kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan tidak makan apa-apa daripadanya. Ajudan, seorang yang di dekat daripada Yoram, ring satunya Raja Yoram. Dia tidak percaya juga Tuhan. Dan dia berkata seperti itu saudara. Tapi saudara lihat, ya nubuatan ini sangat mengagetkan saya sebenarnya, mengingatkan saya bahwa ternyata mujizat itu terjadi. Tapi belum tentu kita merasakannya. Itu plot twistnya. Itu paradoksnya. Jadi bukan masalah mujizatnya terjadi apa enggak saudara. Saudara bisa merasakannya apa tidak. Itu yang paling penting. Unbelief, seorang yang tidak percaya berkata, ini yang ajudan, this is a new thing and cannot be true. Belum pernah terjadi, jadi gak mungkin. There is no way to accomplish this thing. Semua jalan sudah dipikirkan dan tidak ada solusinya. Kemudian yang terakhir, even if God does something, it won't be enough. Kalaupun tingkat-tingkat dibuka oleh Tuhan, apakah itu mungkin terjadi? Saudara, jangan kita patok-patok Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah terjadi mujizat di masa lalu, jangan lihat kepada situ. Amin. Lihat ke depan, Tuhan dapat melakukannya lebih banyak lagi buat saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Kita jangan pikir-pikir yang kemarin-kemarin, caranya Tuhan begini-begini. Buang itu semua. Kalau enggak kita bisa seperti ini. Ya, ajudan ini sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia sudah melihat, dia sudah bercerita dari orang tuanya bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tapi penting kita untuk percaya firman Tuhan. Nah bersamaan nih saudara, dengan jawaban ajudan ini, nubuatan Elia sedang terjadi. Ayat 3 pasal 7. Jadi ini 2 pasal nih saudara ya. Jadi kita langsung lompat ya. 4 orang kusta ya ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya, gambarnya dong, gitu ya. Saya cuma supaya saudara berimajinasi nih ya, ada 4 orang kusta di depan pintu gerbang. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram itu. Ini menunjukkan bahwa mereka orang Israel saudara. Menyeberang, ya cross. Ya, karena memang kalau saudara tahu di situ memang banyak makanan. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ada pikiran nothing tulus saudara sebagai orang kusta ini. Saudara tahu kenapa orang kusta ini nothing tulus? Karena mereka ini orang-orang yang berdosa, yang mereka kena kutuk, kemudian mereka dikucilkan saudara. Tapi saudara lihat, ada yang berbeda dengan orang kusta ini. Mereka itu pikirannya legowo. Artinya apa? Mereka menerima keadaan diri mereka. Ya, kalau saudara lihat nanti, mereka percaya, mereka berharap, dan terjadi hal yang luar biasa. Ya, mereka itu dikucilkan, makanya hidupnya di luar pintu gerbang, saudara. Dan ini orang-orang yang tidak punya pikiran apa-apa dan simple. Karena mereka apa? Oh, keadaan saya memang begini. Dia menerima. Ya, dia menerima keadaannya. Dan mereka tidak disebutkan protes kepada Tuhan. Benar gak? Tidak ada protes dari mereka. Mereka cuma lihat bahwa, di sana ada makanan mungkin, kita ke sana yuk. Gak ada protes kepada Tuhan. Harapan saudara, tinggal harapan kalau mereka hanya berharap. Tapi apa yang mereka lakukan saudara? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka. Mereka bergerak dengan apa yang mereka harapkan. Amin. Halo. Ketika kita berharap, saudara melakukan itu namanya saudara sedang percaya Tuhan. Mereka bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan Aram. Dan kemudian dikatakan di sana, tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan, orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Tuhan ini saudara.
Ya, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. For the Lord had made, Tuhan yang bertindak, saudara. Ingat mengenai ayat yang tadi, Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ada yang ngejar gak, saudara? Gak ada, cuma suara-suara. Dan itu dipakai. Dan itu mereka panik, mereka pergi. Padahal gak ada orang. Itu menunjukkan tanpa iman, kacau saudara hidup kita. Apapun bisa membuat kita lari. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan. Dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Orang tuh kalau hidup dalam dosa, lihatnya tuh, nih, nyawa gue. Ego, yang penting gue selamat. Lari saudara. Ayat 8, ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan. Ya, makan dan minum, dan kemudian sesudah itu, saudara, dikatakan mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Mereka menjarah. Lihat saudara, orang-orang ini, ya, orang-orang ini, gambarnya tolong dimunculkan. Orang-orang ini, mereka orang yang pertama kali, ya, orang kusta ini orang yang pertama kali merasakan dan menikmati mujizat itu. Seluruh bangsa, wow, mereka menyembunyikan, mereka ambil, mereka jarah. Mereka ambil duluan. Ya, mereka menikmatinya. Ini orang-orang yang merasakan mujizat besar pada hari itu. Ya, lihat saudara, santui mereka. Ya, santai aja gitu. Santai, Elisa santai, orang-orang santai. Ini ada santai yang berbeda, santai juga mereka. Mereka nggak buru-buru, ya, mereka lakukannya nggak buru-buru, saudara. Ya, nah ini lihat, mereka tidak punya jadwal. Haleluya. Orang kusta tidak punya jadwal, saudara. Halo, amin. Oh, luar biasa. Lihat saudara, orang kusta nggak punya jadwal. Bukan berarti dia tidak melakukan sesuatu, dia bangkit loh, dan dia mendekati itu. Jadi yang namanya menunggu Tuhan itu bukan berdoa terus, enggak. Kerja juga, tapi hati itu tenang saudara. Dan menyerahkan semua rencana itu kepada Tuhan. Orang kusta tidak punya jadwal. Lalu ayat 9. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan, saya underline, hari ini ialah hari apa saudara? Kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja, apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap dan memberitahukan itu ke istana raja. Ya, orang yang punya harapan saudara dan percaya melihat kesempatan untuk melakukan yang baik. Dan mereka menjadi pembawa kabar baik pada hari itu. Wow. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu gerbang. Akhirnya mereka berbicara, ada gambarnya. Dan mereka menyampaikan semua kabar baik itu. Bahwa ada jarahan, ada kemah yang ditinggalkan. Siap, silakan. Saudara, akhirnya terjadilah mereka penjarahan besar. Ya, mereka adalah yang sudah menjadikan waktu itu menjadi pembawa kabar baik. Dan ada dua nubuatan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini saudara. Dua nubuatan Elisa itu terjadi. Yang pertama, tepung yang terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Bahwa ada jalan keluar, bahwa ada mujizat yang dijawab. Yang kedua, ada nubuatan mengenai kematian ajudan raja yang menolak percaya. Dua ini hal yang dinubuatkan oleh Elisa dan itu terjadi. Akibatnya, ya, karena kenapa dia mati? Ajudan ini karena mati terinjak-injak oleh rakyat yang berduyun-duyun. Karena pada waktu itu Raja Yoram memerintahkan dia menjaga pintu gerbang. Jadi kaget, mungkin I don't know lebih detailnya, tapi dia mati terinjak-injak. Itu yang terjadi. Ada 2 peristiwa, ada jawaban, ya. Ada 2 peristiwa yang luar biasa di sini. Itu yang nubuatannya itu. Tetapi saudara lihat, perhatikan hari ini. Bahwa ternyata jawaban Tuhan, mujizat Tuhan bisa saja
tidak dialami oleh seseorang. Mujizatnya terjadi, saudara. Jawabannya terjadi. Tapi ajudan ini tidak merasakannya. Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini, kalau saudara pulang, satu aja saudara. Ya, just in time. Ya, coba dipasang sini slide-nya, just in time. Just in time. Oke, ini yang penting saudara. Ternyata just in time tidak penting lagi. Yang penting adalah just believe. Katakan sama-sama, just believe. Percaya saja saudara. Kalau saudara percaya, kapan itu sudah tidak penting. Karena yang pasti Tuhan menjawab firman-Nya. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak masalah dengan just in time. Aman saudara. Kayak Elisa. Aman. Ya, bahkan kayak 4 orang kusta itu. Santuy mereka. Ya, biasa aja. Karena mereka menerima diri mereka dan melihat mereka gak punya jadwal. Tapi itu mereka menikmati mujizat pada hari itu. Amin saudara. Saya mau beri kesaksian bahwa kita udah pernah mendengar bahwa saya itu punya anak 10 tahun setelah menikah. Ya, di proses itu gak gampang saudara. Ya, mungkin bagi saudara, oh biasa atau bagaimana, I don't know. Tapi buat kami itu gak biasa. Maunya kami ya menikah langsung punya anak dong, kan gitu. Ya, berhubung umur, berhubung macam-macam situasi. Tapi kami belajar percaya saudara, menyerahkan waktu itu kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Saudara, ketika kami melepaskan, artinya legowo, artinya apa sih? Kita itu oke Tuhan, saya percaya saja bahwa kita akan punya anak tapi gak tahu kapan, pokoknya percaya saja. Waktu kita gak memikirkan itu bahkan saudara. Tuhan kasih anak yang pertama, 10 tahun. Tahun 2000 menikah, 2010 kami punya anak. 2 tahun berikutnya kami punya anak yang kedua. Artinya kami belajar dari sini. Kami melihatnya kami sebagai orang kusta itu aja. Kami bukan Elisa yang percaya bagaimana enggak saudara. Tapi asal kami tidak protes kepada Tuhan. Itu yang kami lakukan. Asal kami tidak marah kepada Tuhan. Dan itu yang kami alami. Dan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, dari apa yang kita lakukan ini, apa yang kita dapat ini Tuhan, apa saudara, just believe. Ya, kita perlu tahu keseluruhannya juga supaya saudara belajar just believe itu lebih enak. Ya, kita tahu kenapa Tuhan melakukan itu. Kita lihat di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa saudara? Meninggalkan apa? Kefasikan. Ya, dan keinginan-keinginan duniawi yang ditawarkan saudara oleh dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Saleh di sini saudara maksudnya. Di dalam dunia nanti enggak saudara, sekarang ini. Jadi anugerah Allah itu mendidik kita, mentrain kita. Segala masalah, segala sesuatu, tantangan, malapetaka, semuanya itu dipakai Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang melakukan itu, tetapi itu dipakai Tuhan untuk mendidik kita supaya kita belajar menjadi serupa seperti Kristus. Nah, saudara, di akhir firman ini ada 2 respon. Saya ulangi. Ya, yang pertama, tidak percaya Tuhan. Ya, tidak percaya Tuhan, ada 3 pihak di sana, Raja Yoram, 2 perempuan dan ajudan. Yang kedua, respon kita percaya Tuhan. Di sana ada Nabi Elisa, tua-tua Israel dan 4 orang kusta. Ketidakpercayaan saudara itu berakibat fatal dalam kehidupan kita. Posisi yang baik, saudara bisa bayangkan, ajudan itu mempunyai posisi yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Kemalangan saudara. Gagal menerima mujizat Tuhan. Mujizatnya ada tapi tidak menikmati. Posisi yang rendah sebagai orang kusta, dikucilkan, kutuk, ada dosa. Tetapi kalau bertobat saudara, percaya Tuhan, bisa menjadi pembawa kabar baik saudara. Dan tidak protes kepada Tuhan. Ya, sebagai langkah praktis,
Mari kita pegang firman Tuhan pada hari ini. Amin. Pegang terus firman Tuhan, bukan yang lain saudara. Pegang terus firman Tuhan. Ya, apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang susah, iman saudara terseok-seok. Terus pegang firman Tuhan, bukan yang lain. Terus saudara, karena pada waktunya itu terjadi. Ya, just believe. Percaya saja. Itu bagian kita, just believe. Bagian Tuhan saudara, that's the miracle. Dalam setiap situasi yang sulit saudara, selalu ada kabar baik. Dan Tuhan itu tidak menyerah terhadap kita. Dia mendidik kita, itu gak menyerah saudara. Kita aman di dalam Dia. Makanya di dalam Tuhan bahagia itu sederhana, karena bahagia itu di dalam Tuhan adalah sekarang saudara. Saudara tetap bisa menikmati hidup saudara, aman saudara, Tuhan beserta dengan kita. Perhatikan baik-baik saudara. Selalu ada dasar untuk tidak percaya firman Tuhan. Dengan melihat. Tapi sebaliknya yang lebih benar lagi, selalu ada dasar untuk percaya firman Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan iman. Saya undang saudara bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu berkata, just believe. Percaya saja. Thank you Jesus. Saudara, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan pada saat ini. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara sedang lewati saat ini, saudara sudah melihat tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Saudara kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Saudara sedang menantikan dan bertanya-tanya saat ini. Firman Tuhan katakan, just believe. Tuhan Allah yang baik. Dia Bapa yang memberikan keselamatan dan kelepasan. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu. Engkau berkati Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Setiap tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa ketika mereka membutuhkan Engkau saat ini Tuhan, Engkau jawab mereka dan mereka menikmatinya Tuhan. Karena mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus yang ada di bangku saudara. Thank you Jesus. Luar biasa saudara, di dalam roti yang saudara pegang ada firman Tuhan di situ. Saudara bisa baca itu dan percaya itu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saudara pada hari ini untuk perjamuan ini mohon bisa ditampilkan dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara, kita bisa punya masalah satu dengan yang lain. Saudara punya hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu tidak memisahkan kita. Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Segala problem, segala tantangan, suami istri tidak akan memisahkan. Karena kita dengan roti yang satu itu, kita disatukan. Amin saudara. Sebagai warga gereja, sebagai jemaat Allah, apapun yang saudara hadapi tidak akan memisahkan kita. Karena karya Kristus di kayu salib sudah menyatukan kita. Amin saudara. Mari kita makan. Thank you Jesus.
Tuhan, ini darah, lambang daripada darah-Mu yang tercurah Tuhan. Ini menyucikan kami dan bahkan menyatukan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih kami hidup di dalam iman, kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum saudara. Thank you Jesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu di kayu salib Bapa. Sehingga kami bisa hidup di dalam Engkau. Dan kami dapat menikmati mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebahagiaan, ketenangan yang Kau berikan kepada kami saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Silakan duduk saudara.